Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect, jalan-jalan dulu. Hey gengs, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Dan kalau sudah bahagia, jangan lupa buat subscribe ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi materi di mata kuliah aljabar linier, yaitu materinya adalah nilai eigen dan juga eigenvektor atau vektor eigen. Tetap bersama saya Adri Priyadana. Nah, mungkin langsung saja ya biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, untuk pendahuluan. Nah, di sini misalnya jika A adalah matriks n kali n ya, di A itu matriks, maka vektor tak 0 x tak 0 ya, jadi yang isinya bukan 0 di dalam ruang vektor berdimensi n, tergantung nanti n-nya berapa, berarti di sini dimensi n, dinamakan vektor eigen dari A jika di sini A dikali x atau vektor dikali vektor tak 0x adalah kelipatan skalar dari vektor tak 0x, yaitu dengan memenuhi persamaan di sini. Nah, untuk suatu skalar lambda ya di sini ya. Jadi di sini ada lambda, di sini ada vektor tak 0, vektor tak 0. Tadi ini matriks n kali n gitu ya. Nah, di sini dia vektor ya, jangan sampai salah. Nah, vektor. Yang di sini skalar. Skalar. Di mana skalar lambda disebut nilai eigen. Nah, di sini adalah nilai eigennya. Dari A dan X dikatakan vektor eigennya. Jadi vektor tak 0x ini tadi itu namanya vektor eigen. Yang tentunya bersesuaian dengan nilai skalarnya ini atau nilai eigennya. Nah, untuk mencari nilai eigen matriks A yang berukuran n kali n, maka kita menuliskan kembali sebagai berikut. Nah, maksudnya kayak gini teman-teman. Jadi pertama itu kan tadi seperti ini ya persamaannya ya. Misalnya dari A X di sini sama dengan lambda X. Ini kalau lambda X-nya kita pindah ke depan, kan jadinya seperti ini. X. Ya kan? Karena di sini dia positif, kalau di sini jadinya negatif. X sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Di sini vektor ya, di sini vektor. Nah, di sini juga vektor. Sama-sama X, maka bisa kita keluarkan nih. Sebagai contoh kayak gini nih, 1 dikali 2 ya kan, dikurangi 1 dikali 2 juga. Nah, kita bisa nanti, ini biar beda 3 aja lah. 3 aja. Nah, di sini kan kita bisa, ini kali ya, kita bisa keluarkan karena sama-sama 2 di sini, jadinya 1 dikurangi 3 dalam kurung dikalikan 2 semuanya. Gitu. Jadi kita bisa keluarkan. Nah, di sini berarti kita keluarkan karena sama-sama X berarti A minus lambda, ya kan, kali X sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa lambda itu kan skalar ya, teman-teman. Lambda itu skalar. Di mana lagi nih? Nah, di sini aja lah. Lambda itu kan skalar. Kan kalau misalnya ini kan matriks ya. Matriks itu kalau dikurangi skalar kan nggak bisa. Artinya berarti kita butuh bantuan agar lambda ini jadi matriks nih. Nah, biar jadi matriks kita bisa kalikan dengan matriks identitas atau I. Karena teman-teman sudah tahu ya, di video selanjutnya sudah tak jelaskan bahwa metrik apapun kalau dikalikan dengan matriks identitas ya, metrik identitasnya tentunya ordonya sama ya, itu akan menjadi dirinya sendiri. Artinya dia dikalikan dengan metrik identitas, hasilnya ya matriks dirinya sendiri gitu. Nah, di mana masih ingat metrik identitas, misalnya dia ordonya 2 kali 2 berarti 1 0 0 1. Kayak gini ya. Nah, maka di sini lambda di sini perlu kita tambahin matriks identitas agar persamaannya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di sini vektor eigen itu ada nilainya ya, tadi tidak 0, tidak 0, tidak 0. Jadi ini tak 0. Tak 0. Tidak 0 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini agar di sini tidak isinya tidak 0, ya kan? Maka yang di sini otomatis harus 0 kan? Karena 0 dikali tidak 0 dia pasti 0. Kalau di sini isinya
tidak 0 misalnya 1, maka di sini nggak bisa jadinya 0. Contoh nih, contoh. 2 dikali 1. Kan sama dengan tidak 0 kan? Karena 2 kali 1 2. Misalnya di sini ganti 0. 0 dikali 1. Nah, dia pasti 0. Berapapun nilainya di sini, kalau dikalikan dengan 0, dia pasti 0. Makanya di sini dia harus 0 seperti ini. Harus 0. Nah, di mana di sini kita akan mencari nilai eigennya di sini, kita bisa menggunakan menghitung determinan gitu ya. Karena ini kan determinan matriks ya. Karena nanti hasil kurangnya ini kan dia berupa matriks nih. Matriks sama dengan 0. Berarti kan dia mencari agar 0 ini berarti kita cari determinannya agar dia 0. Oh ya, persamaan di atas disebut persamaan karakteristik A. Semoga bisa jelas ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi atau mungkin bisa ditanyakan saya juga. Nah, jadi kembali lagi saya ulangi lagi di sini agar di sini nilainya agar jawaban yang di belakang sama dengan 0 sama dengan 0, maka dan ini wajib ada isinya, berarti ini harus nilainya 0. Ini harus 0 agar di sini 0, di sini ada isinya. Maka kita bisa ambil persamaan seperti ini. Hasil dari determinan ini harus sama dengan 0. Nah, mungkin langsung contoh aja nih teman-teman biar lebih paham ya. Nah, di sini misalnya ada soal tentukan nilai eigen untuk matriks berikut. Jadi soalnya seperti ini, ada matriks, kita diminta untuk mencari nilai eigennya. Atau mungkin nanti juga vektor eigennya juga, kita diminta untuk mencari vektor eigennya juga. Nah, langsung saja. Tadi kita bisa berdasarkan rumus ya, atau mengacu pada rumus ini tadi ya. Nah, di sini kan matriks A itu ya soalnya ini teman-teman. Ini soalnya ini. Terus nanti lambda ini ya kan kita cari ini. Ini kan nilai eigen ya. Nilai eigen. Nah, yang di sini adalah matriks identitas. Tinggal kita masukkan saja nih. Ini A-nya. Ya kan? Ini lambdanya. Ini matriks identitasnya nih. Nah, tinggal kita kalikan aja. Lambda kali 1, lambda kali 0, lambda kali 0, lambda kali 1. Kayak perkalian matriks dengan skalar biasa. Jadinya seperti ini nih teman-teman. Terus tinggal kita kurangkan aja. Kurangkan seperti matriks biasa. 5 dikurangi lambda. 5 minus lambda. 1 dikurangi 0, 1. Dan seterusnya. Jadi kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, tinggal kita cari lambdanya dengan menerapkan perhitungan determinan ya. Berarti kan yang di sini dikalikan ini dikurangi ini kali ini ya. Nah, ini jadi langsung aja dicari determinannya. Masih ingat ya? Ini dikali ini sini dikurangi ini kali ini yang di sini. Tinggal kita hitung nih. Ini biasa kayak pemfaktoran biasa ya. Jadi lambda kali dikalikan biasa, lambda kali lambda kan berarti di sini lambda kuadrat ya. Terus ambil yang belakang 4 kali 5 dia 20. Terus karena di sini negatif semua ya, negatif semua jadi 4 sama 5 minus 9. Ini SMP ya, jadi nanti ingat-ingat lagi. Nah, di sini tinggal kita cari atau kita kurangkan ya, atau kita hitung sesuai yang sama. Jadi di sini karena di sini lambda kuadrat nggak ada temennya, lambda nggak ada, ini ada 20 sama 2. Jadi tinggal dikurangin aja. Jadinya seperti ini. Setelah itu tinggal difaktorkan aja. Lambda dikali lambda kuadrat berarti kan lambda. 18 itu berarti kombinasinya kalau enggak 3 kali 6 ya 9 kali 2 ya kan. Nah, kalau 9 kali 2 kemungkinannya kan ya bisa 6 juga sih, tapi di sini kita lihat karena dia di sini 9 kan berarti 6 sama 3 ya. 6 sama 3 karena dia minus berarti di sini minus. Karena minus kali minus kan positif ya. Jadi min 6 kali min 3 sama dengan positif 18. Ini SMP nanti sambil diingat-ingat lagi ya. Nah, di sini berarti kita tinggal cari tahu aja lambdanya, berarti karena di sini lambda sama dengan lambda kurang dari 3 sama dengan 0 dengan lambda min 6 sama dengan 0. Digeser jadi lambda pindah sana jadi positif. Ini juga pindah sana jadi positif. Maka diketahui nilai lambdanya adalah atau nilai eigennya adalah 3 dan 6. Gitu. Gampang ya teman-teman? Gampang dong. Nah,
kita lanjut lagi. Ini kita baru mencari nilai eigennya saja, belum sampai ke vektor eigennya. Tapi nanti untuk mencari vektor eigen, kita perlu nilai eigennya ini. Nah, ini menghitung vektor eigen. Apabila nilai-nilai eigen diketahui, kemudian nilai-nilai ini dimasukkan ke persamaan, maka akan diperoleh vektor-vektor eigen X yang bersesuaian dengan nilai eigen. Nah, tadi kan kita udah dapat ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari yang di sini nih, vektornya nih, vektor X-nya. Caranya gimana? Nah, soal yang tadi, untuk mencari untuk matriks di atas tadi telah kita ketahui nilai eigennya yaitu 3 sama 6 ya, sorry. Nah, maka tinggal dimasukkan aja nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan yang di sini nih. Seperti apa? Langsung aja nih. Nah, tadi kan kita udah punya persamaan yang ini ya. Yang ini tadi ya. Ini kan udah mewakili tadi A ya kan dikurangi lambda I, ya kan? Kita tunjukkan lagi aja. Nah, ini ya. Ini kan udah mewakili ini nih. Yang di sini nih, ya kan? A minus lambda I. Yang di sini, sorry, yang di sini. Ini udah mewakili yang di sini. Nah, tinggal kita lanjutkan saja. Nah, tinggal kita kalikan aja dengan X tadi ya, vektor ya. Agar dia sama dengan 0. Nah, berarti lambdanya tadi udah ditemukan ya. Yang pertama lambdanya 3 atau nilai eigennya 3. Nah, 3 tinggal kita masukkan ke lambdanya ini nih. Berarti 5 dikurangi 3, 2, 4 dikurangi 3, 1. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Kan matriks ya, ini kali ini, terus ini kali ini. Gitu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini berarti kita bisa lihat bahwa 2x1 plus x2 sama dengan 0 kan. Ini kalau x2-nya kita pindah sana jadinya 2x1 sama dengan, karena positif dia jadi negatif x2. Nah, x1 sama dengan berarti min x2 dibagi 2 atau sama aja min 1/2 x2. Jadi kalau misalnya X satunya itu 1, misalnya, maka X2-nya, X1 itu adalah setengahnya X2, min setengahnya, berarti dia min 2. Gitu. Nah, di sini misalnya X-nya 2, X2-nya sama dengan 1, X2 sama dengan 1, nih, ini sama dengan 1, maka X1-nya setengahnya minus, X1-nya setengahnya 1, ya setengah, terus minus. Maka di sini ketemu seperti ini. Maka vektor eigen yang berkaitan dengan lambda 1 atau nilai eigen yang pertama 3 yaitu ini. Dia juga sama dengan ini sih, bebas aja ya untuk min 2. Ini juga bisa. Jadi vektor eigennya tuh banyak nanti. Tergantung nanti, yang penting memenuhi persamaan itu tadi. Gitu. Nah, ini baru yang nilai eigen pertama ya, teman-teman. Nah, yang kedua berarti tadi nilainya 6 ya. 6. Tinggal dimasukkan aja. Ya kan, 5 minus 6 minus 1, 4 minus 6 jadi minus 2. Jadinya seperti ini persamaannya. Nih. Kita bisa ambil aja nih 1 misalnya yang atas, X1 ditambah X2. X2-nya pindah ke sana, jadi min X1 sama dengan min X2. Atau kita bagi dengan min semua, min 1 semua, X1 sama dengan X2. Maka kalau X-nya 1 ya berarti, X1-nya 1 ya berarti X2-nya 1 juga karena sama. Ini dia vektor eigennya. Jadi kita dapat 2 vektor eigen dari 2 nilai eigen tadi. Seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nah, itu tadi baru yang ordo 2x2 ya. Nah, jadi kemungkinan kan banyak ya, bisa nanti ordonya 3x3, 4x4 dan seterusnya. Nah, bagaimana jika matriks yang kita cari nilai eigen dan vektor eigennya adalah matriks berordo 3x3. Contoh di sini yang seperti ini. Nah, ini kira-kira gimana? Nah, nanti kita akan coba di video selanjutnya.
Itu semoga bisa dipahami teman-teman. Kalau misalnya ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan, bisa melalui kolom komentar atau juga bisa bertanya langsung ke saya. Nah, ini sedikit gambaran keindahan Pulau Gili Kedis kalau nggak salah ya, Gili Kedis di Lombok. Dulu saat di sana saya mencoba menerbangkan drone dan bagus banget, pulaunya itu kecil gitu ya, jadi cuman paling kalau dijadikan rumah bisa cuma 2 atau ya mungkin dua rumah ya, atau mungkin 1 rumah tapi luas lahannya gitu ya, jadi kecil banget gitu. Di sana cuman ada 1 toko warung kecil gitu, warung makan, jadi pas kita di sana bisa stay santai gitu, makan sama minum sambil menikmati sampingnya itu sekitarnya itu laut semua itu. Keren banget teman-teman. Semoga nanti teman-teman bisa main ke sana ya di Lombok. Tepatnya ini di Sekotong. Jadi di Sekotong itu ada 3 gili terkenal, Kedis, Sunda, sama Gili Nanggu. Nah, nanti bisa paling wajib harus ke Gili Kedis ini. Oke, itu videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.